Cek cek 1 2. Oke, masuk ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah hampir 1 tahun ya nggak update video lagi. Ini perkembangan Buraya 3 inci mau kita sortir guys. Ini lagi saya kuras. Oke, ini untuk pengurasan tadi. Untuk inputnya dari PDAM kita tutup dulu ya tadi ya. Ini saya pakai pompa khusus buat sifon. Nanti saya bantu sama selang biar agak cepat kurasnya tuh. Oke, ini ya, ini kayak gini. Ini kita siapin dulu nih. Untuk airnya nanti buat sortir lobsternya. Ini untuk selangnya. Nah, ini untuk saringannya ya, seroannya nanti buat nyambil sama ngukur. Nah, ini udah saya ambil. Ini udah saya sortir juga, yang jantan sendiri, yang betina sendiri. Terus size-nya ini alhamdulillah sudah jadi 4 inci ya guys ya. Ini jantan nih. Coba kita lihat. Jantan itu ada merah-merahnya di capitnya. Bentar, nggak kelihatan. Nih, kelihatan ya, ada merah-merahnya. Bentar, coba tak pindah tempat biar lebih kelihatan. Nah, ini guys, kelihatan ya, capitnya merah ya. Ini berarti jantan dia. Yang jantan, yang betina itu nggak ada merah-merahnya, jadi biru polos tuh. Ini agak susah ya ini ya. Nah, ini warnanya cantik banget nih. Biru pol. Cuman memang awalnya itu memang bibitnya itu biru, indukannya juga biru. Cuman karena kolam saya ini semi outdoor, jadinya kadang ada yang hijau, kadang ada yang coklat. Cuman masih di capitnya biasanya masih ada warna-warna birunya. Kalau beda ya, beda kalau dari alam sih biasanya dia semua coklat kuning. Nah, ini ada yang bertelur nih, satu nih. Ada yang bertelur satu. Nah, ini telurnya masih muda ya. Ini warnanya kuning muda. Itu tandanya dia masih muda banget. Ini rawan rontok sebenarnya, cuman enggak apa-apa, tetap saya karantina nanti. Kita tempatnya kita sendiriin. Nah, ini nanti tinggal kita sapu lumpurnya. Jadi tekniknya itu saya kuras dulu airnya, baru kita sapu. Untuk sisa-sisanya, ini ada telur yang rontok, itu saya coba kasih di di saringan, ada pelumpung tuh, coba kayak di inkubasi ya. Cuman sebenarnya kalau saya sih nggak apa-apa, rontok nggak usah itu nggak apa-apa sih, berarti belum rezeki gitu. Cuman ini iseng aja, pengen nyoba. Nah, itu nanti tak masukin di sana, di kolam karantina ya. Nah, ini nanti kita kasih makan satu-satu ya. Kita masih makan satu-satu. Nanti saya jelaskan juga untuk pakan biar lobsternya itu cepat gemuk. Nanti ya di akhir video disimak. Oke, ini jangan lupa pralonnya. Kita kasih pralon juga biar dia lebih nyaman sama tempatnya ya. Ini pakai seadanya sih kalau saya. Ini tempat kucing ya. Keranjang kucing saya pakai, ada ember, ada keranjang buah juga. Oke, kita ambil dulu lampunya. Nah, ini saatnya kita beresin lumpur-lumpurnya nih. Lumayan tebel. Ini ada burayanya kayak.
Oke, tadi udah kita bersihkan ya. Ini mulai diisi lagi. Ini dari pompa bawah, PDAM dibuka, pompa bawah ngisap langsung ke atas ya. Ini chamber filter saya ya. Turun ini kolam 1 inci, kolam untuk 1 inci. Ini kayaknya udah pada besar, udah sampai 2 incinan nih. Tuh, lumayan ya, aktif semua ya. Oke, ini yang kolam, ini yang 1 inci, masih 1 inci ya. Turun dulu. Nah, ini yang 2 inci nih. Ini udah jadi 3 incian ini kayak soalnya memang rutin ya saya kasih pakannya itu. Nanti saya jelaskan saya kasih apa biar lobster cepat gemuk. Nah, ini untuk yang kolam 2 inci ini saya tambahin pompa lagi karena saya punya kolam di atas. Itu rencana nanti buat yang 3 inci. Nah, ini dia nih. Nah, biar perkembangannya lebih bagus ya, lebih cepat ya. Dia agak luas sih kolamnya. Ini 3 kali 1,5. 3 kali 1,5. Oke. Ini nanti keluar ke sana, balik lagi ke kolam bibit 2 inci ya. Ini untuk chambernya, chamber filternya paling seperti ini aja. Cepmet, terus ada karang jahe, terus jaring nelayan sama batu apung, paling gitu aja sih. Sebenarnya opsional, itu kondisional juga, kolamnya di dalam atau di luar opsional. Lobster itu enggak itu ya, enggak riwah ya. Nih keluarnya dari sini nih tuh. Oke, terus turun. Nah, ini di kolam karantina bawahnya saya kasih sini. Tuh, ada buraya yang udah turun gendong ya. Tuh, ada 1. Nah, tuh. Lembut-lembut, ukurannya kecil banget. Nah, itu ada 3 tuh. Lembut-lembut situ. Oke. Nah, itu nanti dia airnya turun lagi ke bawah. Nah, itu ada, itu yang karantina itu pakai ember. Itu kayaknya di situ total itu ada sekitar 1 2 3 4 5 6 sama 3 yang di keranjang buah itu jadi 9. Nah, ini kita cek satu-satu ya, ada telur yang rontok enggak. Nanti kalau rontok kita kita pindah, coba kita ambil, kita tetaskan dari luar. Nah, ini udah mulai terisi kolamnya, kita masukkan aja lobsternya. Kita cek dulu ya, ini sebenarnya niatnya buat itu sih, filter sih, cuman batu apungnya belum datang, filter biologis. Ini yang kolam jumbo-jumbonya ini 3 kali 1. Ini 5 inci ke atas ya, sampai 5 sampai 7 inci ada ya di sini ya. Ini kolam gupi saya ya, tuh PRTDE ya, tapi ini masuknya cendolan sih sebenarnya, gennya udah agak rusak tapi bagus, bodinya masih bagus. Cekan, saya juga nyoba red cherry belum tahu ini soalnya kecebongnya banyak banget sama ini. Susah kalau outdoor itu musuhnya kecebong. Nah, oke, itu ya. Oke, kita langsung dimasukkan ya. Nah, ini saya ada saran nih guys. Jadi Anda yang berminat untuk budidaya lobster, ada 2 jalan, ada 2 fase ya.
beli indukan atau beli bibit. Kadang bingung nih, pemula ini bingung nih. Nah, saran dari saya, kalian itu untuk modalnya mau perputaran yang jangka panjang atau mungkin yang perputarannya cepat, fast moving ya. Jadi kalau perputarannya ada model nih, pengen perputaran lebih cepat gitu, belilah bibit. Beli bibit 3 inci, nanti 1,5 bulan atau 1 bulan 2 bulan dia udah besar-besar, udah 4 inci. Nah, dari 4 inci itu nanti salah satu atau 2 atau 3 pasti ada yang bertelur. Yang bertelur itu dikarantina, terus yang lainnya dijual. Di karantina ini lainnya dijual. Monggo mau dijual set juga oke. Kalau saya sih mending jual set ya, karena kalau jual set itu dia lebih harganya lebih tinggi kalau jual set. Kalau dikonsumsi kan agak murah ya, 1 kilonya sekitar 130 sampai 150. Paling 130 lah kalau 4 inci itu. Agak murah. Nah, mungkin saran saya jual set aja. Jual set 10 ekor jantan betina, itu kan lumayan harganya. Paling gitu. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke, ini saya siapkan untuk makannya dulu ya. Ini seperti biasa. Kalau saya pakainya tauge sama kacang hijau. Ini kacang hijau saya rebus dulu. Sebenarnya nggak perlu direbus, nggak apa-apa, dibersihin terus dikasihin, nggak apa-apa. Cuman kalau saya lebih suka direbus karena teksturnya nanti agak lunak ya. Tuh sama nanti kalau udah mendidih baru taugenya dimasukkan gitu. Oke, lanjut lagi ya. Jadi sistemnya seperti itu. Bibit itu nanti kita jual. Setelah dijual, uangnya beli bibit yang baru. Bibit baru 1 bulan 2 bulan udah besar nih. Nah, yang bertelur itu tadi nanti turun gendong pasti 2 bulan. 2 bulan itu pasti udah turun gendong semua. Setelah 2 bulan, bibit yang baru beli juga udah besar. Cari lagi yang bertelur. Kita karantina. Nah, yang bibit-bibit itu tadi, yang buraya-buraya itu tadi, yang udah turun gendong kita pindahkan. Nah, sisanya bibit yang beli dijual gitu ya, seperti itu. Nanti sampai akhirnya kalian pilih sendiri yang perkembangan bibitnya itu yang cepat. Nah, itu nanti jadikan indukan kalian. Dan seperti itu kan perputarannya agak cepet itu uangnya. Beda kalau kalian mau jangka panjang. Nah, ini kita masuk ke jangka panjang. Jangka panjang kalian bisa beli indukan, cuman agak lama kalau namanya jangka panjang ya. Jadi jangka panjang itu nanti 1 bulan biasanya udah bertelur, nanti nunggu lagi 2 bulan. 2 bulan bibitnya turun gendong, buraya turun gendong, nanti sampai masa panen lagi, masa sampai 4 inci sampai jadi indukan lagi itu 6 bulan. Nah, kan jangka panjang itu uangnya muternya lama banget itu. Jadi nggak bisa langsung muter gitu, nggak bisa. Nah, itu yang jangka panjang seperti itu. Nah, monggo itu nanti jenengan pilih sendiri mau yang jangka panjang atau jangka pendek, nanti jenengan pilih sendiri. Kalau saya sih itu dulu dari indukan ya, jadi muternya agak lama banget, padahal saya sebenarnya butuhnya itu yang perputarannya cepat ya, karena semua kadang penjual itu sellernya yang menjual itu kadang ngarahinnya ke indukan gitu, biar saya belajar seperti itu. Cuman kalau menurut saya, kalau bagi saya cari tahu dulu nih customer ini, si buyer ini yang mau beli lobster itu kebutuhannya apa, seperti itu. Nah, paling itu aja sih saran dari saya. Ini kita coba kasih makan ya, sementara nunggu biar pakannya agak adem, kita kasih pelet dulu nih secukupnya aja. Cuman kalau banyak sebenarnya nggak apa, cuman ini kan saya besok itu rencana mau saya itu puasakan ya. Memang jadwalnya kalau di farm saya itu seminggu sekali saya puasakan, hari Sabtu itu pasti saya puasakan, jadi nggak saya kasih makan. Makanya kalau hari Jumat ini saya kasih makan agak banyak ya. Kalau pelet sih biasanya dimakan sama kupingnya sih tuh.
Nah, kita kasih dikit-dikit kalau yang buat yang apa karantina. Oke, nah ini informasi lagi ya, jangan sampai tertipu sama mafia-mafia lobster, bahaya. Mending datang ke tempat farmnya yang jelas gitu, yang jelas farmnya ada, kolamnya ada, terus barangnya juga ada. Tuh, kadang seringnya itu memang mereka bilang tawaran gini, harganya juga lumayan, terus yang dikirim lobsternya lobster alam. Wah, duh, bahaya itu. Karena tingkat keberhasilannya budidaya lobster alam itu sangat tipis itu. Beda dengan lobster yang hasil budidaya. Bukannya nggak bisa ya, bukannya nggak bisa dibudidaya, bisa dibudidaya, cuman keberhasilannya tipis gitu. Nah, oke, kita itu ya, kita udah selesai. Untuk peletnya ini pakai pelet Fengli ya. Nah, ini untuk telurnya, yang penting telurnya itu bergerak. Nah, bergerak kayak gitu ya, gerakan-gerakan kecil kayak gitu. Peletnya monggo sih, kalau saya sih pakainya pelet Fengli ya, yang 3L 3M bebas sih. Yuk kita coba cek. Untuk airnya ini udah agak adem. Nah, kalau udah ada adem, terus si taugenya udah pada turun, kita langsung kasih aja, kita kasih makan. Nah, ini taugenya itu buat indukan. Tauge ini buat indukan, buat merangsang telurnya. Biasanya saya push tauge itu biar telurnya itu lebih lebet ya. Itu alhamdulillah 9 ekor itu lebet semua itu tadi. Sebagian udah ada turun gendong, sebagian alhamdulillah, cuman belum semua, jadi tetap tak taruh di situ, belum tak ambil. Nah, kita kasih kacang hijaunya juga biar nggak bosen ya, karena tiap hari pushnya itu toge terus. Nah, ini yang 4 inci tadi, ini sebenarnya udah ada yang pesen ya, ini 4 incinya itu ada 2 set itu tadi. Karena lobster saya juga belum begitu banyak, jadi belum bisa mencukupi pasar gitu. Nah, seperti ini, kasih aja secukupnya, karena ini mau saya puasakan 1 hari, jadi tak kasih agak banyak. Oke, ini belum sampai ke itu ya, nanti ada lagi pakan khusus yang buat bikin cepet gemuk ya. Ini pakannya murah meriah, di dapur pasti ada. Kalau lobster tuh enaknya gitu, dia memang apa namanya, makannya gampang, mau apa aja dimakan sama dia. Nih, ini 5 inci jantan, 5 inci 6 inci ya. Kalau biasanya sih ini yang jumbo nih, ini 7 incian, 7 inci 8 inci, 7 inci ding paling tuh. Jumbo warnanya biru nyala ya, mantap ya. Oke, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di komen. Oh ya, jangan lupa subscribe-nya ya guys ya, subscribe, like, komen, dan share pastinya kalau konten saya ini memang bermanfaat. Not lagi ya dari saya, jangan sampai tertipu dengan mafia. Taunya mafia itu dari mana? Nah, itu nanti kita bahas ya. Biasanya tuh mafia itu yang dijelaskan iming-iming dari hasilnya, biasanya kayak gitu, yang menggiurkan hasilnya kalau dari mafia. Cuman yang lebih pastinya mending milih nyari yang pembudidaya di sekitar lokasi Anda, itu lebih aman karena biasanya parameter airnya juga nggak jauh berbeda. Nah, ini udah mulai terisi ya, ini pada nongkrong itu yang 4 inci. Oke, ini yang indukan bertelur nih lagi makan nih. Mereka nggak pada takut, soalnya udah terbiasa sih. Nah, ini langsung aja kita kasih pakannya ya, yang
andalan saya nih buat biar lobsternya tuh gede-gede. Nah, ini dia, pakai nasi putih tuh, langsung kasih aja buat bibitnya. Itu sebenarnya saran dari teman saya ya, teman saya itu, saya ada komunitas di WA itu satu Indonesia, gabung di situ ya. Jadi pernah nyariin saya kasih nasi putih gitu. Saya coba ternyata bener, dia awalnya kecil-kecil ya, kak jentik-jentik gitu. 1 bulan saya kasih nasi malah jadinya jempol-jempol. Dia badannya lebar-lebar, gemuk-gemuk ya, nyenengin. Jadi besarnya cepet banget memang. Cuman ya itu, lobster mudah bosen sih. Jadi sekarang tak kasih paling seminggu 2 kali gitu. Ini yang yang indukan juga tak kasih, soalnya tadi ada buraya kecil-kecil tak kasih dikit. Ini yang jumbo-jumbo juga tak kasih dikit, soalnya di situ juga ada buraya-burayanya ternyata. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu aja ya informasi dari saya ya. Mungkin kalau pengen bahas apa tentang lobster, pengen apa, nanti komen aja, oke? Nah, ini yang tadi nih, yang jumbo nih. Oke. Saya siap terima konsultasi ya, walaupun nggak beli di saya, tetap saya kasih informasi. Nah, mungkin itu aja ya dari saya ya. Sekian untuk video kali ini. Ditunggu untuk next videonya ya guys ya. Oke, terima kasih.